Semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 5 Cisco Chechen Apart 1 yaitu VLAN dan trunking. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Di sini kalian bisa lihat pada gambar terdapat beberapa PC. Misalkan setiap PC ini itu berada di ruangan yang berbeda dan setiap ruangan mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Contohnya, ruangan pertama ini adalah untuk divisi engineering, ruangan kedua divisi programming, ruangan ketiga divisi marketing. Masing-masing divisi ini nantinya akan kita pisahkan menggunakan VLAN. Divisi engineering menggunakan VLAN 10, programming VLAN 20, dan marketing itu VLAN 30. Setiap VLAN akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya, di sini untuk VLAN 10 192.168.10.0, 20.20.0 dan 30 itu 30.0. Walaupun ketiga VLAN ini terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga bisa mengatur bandwidth. Di sini untuk engineering kita akan menggunakan 10 Mbps, programming 20 Mbps, dan marketing itu 30 Mbps. Nah, lalu fungsi VLAN itu dia memecah broadcast domain serta mengatur dan memanajemen jaringan. Nah, kalau kalian lihat pada video sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN, ARP broadcast itu akan dikirim ke semua device. Nah, dengan VLAN ini, broadcast hanya dikirim ke VLAN yang sama saja, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Selanjutnya kita akan membagi kelompoknya. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke switch, pilih CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa masuk ke config. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan VLAN 10. Lalu untuk namanya, untuk VLAN 10 yaitu programming. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah ada VLAN 10. Nah, ini yang VLAN 1 itu dia adalah default. Selanjutnya kita bisa memasukkan interface ke VLAN 10. Di sini untuk nama masing-masing PC dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan interface yang mengarah ke setiap PC agar masuk ke VLAN 10. Nah, misalnya pada PC 1 itu di sini interface-nya adalah FA0/1 punya saya, PC 2 FA0/2, PC 3 FA0/3. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode access seperti ini. Lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Seperti ini. Kita keluar. Nah, lalu kita ulangi lagi untuk si interface 0/2 dan 0/3.
Nah, lalu kita bisa cek dengan do shall VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 10 sudah ada interface null/1, null/2, dan null/3, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat VLAN yang 20. Kita bisa masuk ke VLAN 20. Lalu kita bisa beri nama. Nah, di sini namanya marketing. Nah, kita bisa cek dengan do shall VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 20. Lalu kita bisa masukkan interface. Seperti tadi, teman-teman, kita bisa keluar. Interface FA/4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Kita keluar lagi 0/5, switch port mode access, switch port access VLAN 20, keluar lagi 0/6, switch port mode access, switch port access VLAN 20, kita keluar lagi. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do shall VLAN brief. Seperti ini. Nah, di sini pada VLAN 20 sudah ada ya, teman-teman, sudah ada interface-nya. Kita bisa close. Dan lalu kita akan memasang IP pada setiap PC. Desktop IP configuration 10.1. Nah, jika sudah, kita bisa pengujian. Kita akan cek ARP di masing-masing PC. Pada PC 1, kita bisa masuk ke command prompt. Di sini kita bisa ketikkan ARP -A. Nah, di sini hasilnya itu masih kosong, ya, berarti sudah aman. Lalu kita bisa cek pada semua PC ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa cek MAC address table di switch. Kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan shall MAC strip address strip table. Seperti ini. Oh, ada yang salah. Nah, di sini itu masih kosong ya, teman-teman, karena belum ada komunikasi. Selanjutnya, simulasi VLAN, kita bisa masuk ke simulation. Kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia itu masih ARP. Nah, PC 1 dia itu mengirim ke switch. Lalu kita bisa klik next. Lalu, switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3 saja, teman-teman. Jadi, PC di VLAN 20 ini tidak ikut menerima. Nah, ini membuktikan kalau VLAN itu memecah broadcast domain. Selanjutnya, topologi dua ruangan. Di sini saya sudah membuat ruangan yang kedua. Untuk membuatnya itu sama seperti yang tadi. Nah, VLAN-nya itu masih sama, VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu, yang berbeda itu IP-nya. Di sini 10.4, 5, dan 6, 20.4, 5, dan 6. Nah, ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch ruangan pertama ke switch ruangan 2 menggunakan kabel automatic.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port seperti yang tadi, teman-teman. Kita bisa masuk ke PC 1. Di sini kita setting IP-nya dulu. Selanjutnya, kita akan konfigurasi terang antar switch. Terang digunakan agar VLAN 10 dan 20 itu bisa lewat antar switch. Kita bisa masuk ke switch ruangan 2. Kita masuk ke CLI. Kita akan membuat VLAN seperti tadi, teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, conft, VLAN 10. Namanya itu programming. Keluar. Masuk ke VLAN 20. Namanya itu marketing. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, ini dia sudah ada, teman-teman. Sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya, kita bisa masukkan interface di ruangan 2 sesuai jalurnya. Di sini saya langsung saja interface range FA0/1 sampai 3. Lalu switch port access, mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Kita bisa keluar. Kita cek lagi dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada interface 1 sampai 3, teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan lagi untuk yang interface size 4 sampai 6. Lalu ketikkan lagi switch port mode access, switch port access VLAN 20. Seperti ini. Kita cek lagi dengan do show. Nah, di sini sudah ada slice 4 sampai slice 6 ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang. Kita bisa masuk ke switch ruangan pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable, conft, lalu kita bisa ketikkan interface FA0/7 sesuai dengan jalur untuk ke switch ruangan 2 ya, teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Sudah ada statusnya. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada interface pada switch ruangan 2. Di sini kita bisa end dulu, baru kita bisa masuk ke enable, conft, interface FA0/7 sesuai jalurnya. Lalu switch port mode terang. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu kita akan coba allow terang. Di sini kita bisa masuk ke switch 1. Nah, kita akan mengallow atau mengizinkan.
kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port trunk allow VLAN 10,20 seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada switch di ruangan 2. Masuk ke interface. Switch port. Trunk. VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Kita cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20. Selanjutnya kita akan uji kirim paket. Kita bisa buka simulation. Nah, kita akan kirim paket antar ruangan nih, dari ruangan 1 ke ruangan 2. Di sini saya akan di PC 4 dan PC 1. Nah, di sini ICMP statusnya, yang berarti dia itu sudah berhasil. Artinya, VLAN dan trunk itu sudah berjalan. Nah, lalu kita akan membuat ruangan ketiga ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat ruangan ketiga. Selanjutnya kita akan memasang IP seperti tadi pada setiap PC-nya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat VLAN 10 dan 20. Kita bisa masuk ke switch ruangan ketiga. Di sini kita bisa masuk ke enable, config, VLAN 10. Namanya yaitu engineering. Seperti ini. Keluar. Lalu kita masukkan interface IP-nya. Satu sampai 3 sesuai jalurnya teman-teman. Lalu switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 10. Kita bisa keluar. Kita masuk ke VLAN 20. Untuk namanya itu marketing. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface range FA0/4 sampai ini 6 sesuai jalurnya. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 dan sudah ada interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi trunk. Sebelum itu kita bisa hubungkan terlebih dahulu switch ruangan ketiga ke switch ruangan kedua. Seperti ini. Kita tunggu hijau. Jika sudah hijau, kita bisa masuk ke switch ruangan ketiga. Di sini kita bisa exit.
Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7 sesuai jalur ini ya, switch antar switchnya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan switch part mode terang. Nah, kalau sudah, kita bisa buka simulasinya. Di sini kita akan kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Ada PC 4 dan PC 1. Nah, di sini sudah ICMP yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu trunk multi-layer switch. Di sini kita bisa tambahkan multi-layer switch. Yang ini. Lalu kita bisa hubungkan ke switch yang di ruangan ketiga. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang di switch yang ini ya teman-teman, yang ketiga. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/8. Di sini jalurnya saya menggunakan FA0/8 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita bisa buka switch multilayernya. Di sini kita pilih 0. Nah, lalu kita bisa masuk ke enable conf T. Lalu kita masuk ke interface FA0/. Di sini saya menggunakan 0/1. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini itu dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi saat switch biasa bertemu dengan multi-layer switch, terang itu tidak langsung bisa, karena switch biasa dia hanya support mode ISL, sedangkan yang multi-layer switch dia support mode ISL dan 802.1Q. Nah, solusinya kita bisa konfigurasi encapsulation di multi-layer switch. Kita bisa masuk ke multi-layer switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port terang encapsulation .1Q seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi yang switch port mode terang. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita cek dengan to show interface terang. Nah, di sini dia sudah ada 802.1Q, yang berarti dia sudah ada encapsulation-nya. Kita lanjut ke Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, di sini tuh sudah ada tabelnya. Misal di sini ada dua switch. Switch pertama kita konfigurasi terang, lalu switch kedua kita juga konfigurasi terang. Nah, maka jika terang bertemu dengan terang, hasilnya itu akan terang juga. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, hasilnya itu akses. Lalu dynamic disable ketemu dynamic disable, hasilnya itu akan terang. Dan akses jika ketemu terang, maka itu not recommended. Nah, jadi mode dynamic auto dia itu menunggu. Jika dynamic disable dia itu mengajak, terang itu memaksa, dan akses juga dia itu artinya memaksa ya teman-teman. Kita coba praktekkan saja. Di sini kita bisa tambahkan dua switch lagi nih. Yang ini. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Jika sudah, kita bisa buka switch yang ini yang pertama. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show interface FA0/1 sesuai dengan jalurnya switch port. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini pada administrative mode, modenya itu dynamic disable, dan operational modenya itu terang. Nah, kita bisa lihat juga pada switch yang ini. Show interface
FA0/1 switch port. Nah, di sini pada administratif modenya yaitu sama ya teman-teman, dynamic, desirable, dan operational modenya itu terang. Nah, lalu kita akan konfigurasi mode yang dynamic desirable. Di sini kita bisa Ctrl C, lalu kita bisa masuk ke conft interface FA0/1, lalu kita bisa ketikkan switch port mode dynamic desirable seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini pada administratif modenya itu dia masih dynamic desirable ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka yang ini, yang tadi. Kita bisa ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini dia juga administratif modenya itu dynamic desirable ya teman-teman. Nah, maka hasilnya itu operational modenya itu terang, karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya adalah terang ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi di sini, kita bisa Ctrl C, lalu kita bisa masuk ke conft, masuk ke interface FA0/1, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa lihat di switch yang ini, Ctrl C, kita bisa ketikkan yang ini, do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini yang operational modenya itu adalah terang, karena jika terang bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya itu akan terang ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai tagged dan untagged. Kita bisa buka simulation. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket dari PC4 ruangan 2 dan PC4 di ruangan 3. Nah, jadi PC4 kita bisa klik next. Jadi PC4 itu akan mengirimkan paket ARP ke switch ya teman-teman. Kita bisa next. Nah, kemudian di switch D itu akan mengirimkan ke switch yang di ruangan 3. Nah, paket dari switch ke switch ini disebut dengan tagged. Kita bisa lihat paketnya. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat .1q, yang berarti itu tagged. Kalau yang untagged itu paketnya tidak ada .1q ya teman-teman. Kita lanjut ke native VLAN. Di sini kita buka real time. Nah, lalu kita bisa buka switch yang di ruangan pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa ketikkan show interface terang. Nah, di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. Native VLAN ini defaultnya itu masuk ke VLAN 1. Kita juga bisa lihat switch di ruangan 2. Enable show interface terang. Nah, di sini juga ada native VLAN. Kita bisa close. Sekarang kita akan tambahkan satu PC nih. Kita akan tambahkan satu PC di ruangan 1 dan satu PC di ruangan 2. Di sini saya ubah nama PC-nya. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan masing-masing switch-nya ya teman-teman, dengan kabel automatic.
Jadi, native VLAN itu paket yang nggak perlu di-tag. Nah, tadi kan kita kirim paket antar switch itu ada taggetnya. Nah, nanti di native VLAN itu tidak memerlukan tagget atau .1Q ya teman-teman. Misal, nanti di PC ini akan menggunakan VLAN 1. Nah, di PC ini juga dia akan menggunakan VLAN 1. Dan nanti, kedua PC ini nggak perlu tagget atau bisa langsung mengirim paket. Nah, nanti karena mereka sama-sama menggunakan VLAN 1, jadi tidak memerlukan tagget ya teman-teman. Di sini kita bisa buka switch di ruangan 1. Lalu kita bisa masuk ke enable, masuk ke conf-t, lalu masuk ke interface FA0/7. Setelah itu kita akan mengubah native VLAN. Di sini kita bisa ketikkan switch port terang native VLAN 20. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Kita juga akan konfigurasi di ruangan 2. Di sini kita bisa masuk ke enable, conf-t, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7. Lalu kita ubah native VLAN-nya. Switch. Native VLAN-nya 20 ya teman-teman. Lalu kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya kita bisa buka simulation. Dan tadi kita delete aja. Nah, lalu kita bisa kirimkan paket dari PC 5 di ruangan 1 ke PC 5 di ruangan 2 ya teman-teman. Nah, ini kita bisa next. Jadi dari PC dia akan kirim ke switch, lalu kita bisa next lagi. Setelah itu dikirimkan ke switch yang di ruangan 2. Kita bisa next. Lalu dari switch akan dikirimkan ke PC 5. Lalu dari PC 5 itu akan dikirimkan kembali ke switch. Dan dari switch ruangan 2 akan dikirimkan ke switch yang di ruangan 1. Kita bisa buka suratnya. Nah, di sini jadi pesan antar switch ini tidak menggunakan tagget ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh merupakan fungsi dari native VLAN. Jadi dia tidak menggunakan tagget atau yang .1Q ya teman-teman. Kita bisa mengembalikan native VLAN seperti semulanya atau ke defaultnya. Di sini kita bisa buka switch yang di ruangan 1. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Karena defaultnya itu 1 ya teman-teman. Kita cek dengan do show interface terang. Nah, di sini dia sudah diganti menjadi 1. Lalu kita juga ubah di switch ruangan 2. Kita bisa exit. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/7. Lalu kita bisa ketikkan switch port terang native VLAN 1. Kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini dia sudah kembali menjadi native VLAN 1 ya teman-teman. Nah, sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!